Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada perkuliahan bimbingan karir pertemuan ke-12 yang akan membahas tentang topik presentasi kelompok 8 yaitu karir pada Society 5.0. Sebelum memulai perkuliahan kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk membuka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membahas pada karir pada Society 5.0, kita perlu tahu dulu ya, Society 5.0 itu apa sih? Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini masyarakat itu berada di era baru di mana globalisasi dan evolusi teknologi digital seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan robotika yang membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Lingkungan dan nilai orang menjadi semakin beragam dan juga kompleks tentunya. Evolusi yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi ini membawa perubahan drastis pula pada masyarakat dan juga industri. Nah, transformasi digital akan menciptakan nilai baru dan menjadi pilar kebijakan industri di banyak negara. Untuk mengantisipasi tren global tersebut, Society 5.0 dipresentasikan sebagai konsep di tengah perkembangan teknologi. Kondisi tersebut menjadi tergambarkan dalam situasi yang menantang diwarnai oleh ketidakpastian dengan pertumbuhan kompleksitas di semua tingkat, sehingga masyarakat perlu memanfaatkan informasi, teknologi, dan komunikasi secara maksimal untuk mendapat pengetahuan baru, menciptakan nilai baru dengan membuat hubungan antara orang dan hal dan antara dunia nyata dan maya sebagai sarana yang efektif dan juga efisien untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, sedangkan konsep karir dapat dipahami dalam arti luas, yakni tidak hanya dengan lingkup pengertian bekerja saja, namun konsep karir merupakan suatu proses yang panjang, dimulai proses penyiapan diri sebelum bekerja, saat bekerja, bahkan juga setelah bekerja. Nah, itu sekilas tentang Society 5.0. Selanjutnya apa sih yang diperlukan untuk berkarir di era Society 5.0 ini? Yang selanjutnya yaitu mengenai hard skill yang diperlukan pada era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Fadija Rahman. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, di era Society 5.0 atau 5.0 ini manusia berpusat pada teknologi ya. Jadi hard skill atau yang disebut keahlian yang diperlukan individu itu harus berbasis tentang teknologi. Di antara hard skill yang harus dimiliki untuk masyarakat pada Society 5.0 ini, di antaranya itu adalah mengenai IT ya, IT. IT ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah teknologi informasi. Teknologi informasi ini bisa membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Contoh profesi tentang IT ini yaitu diantaranya
sebagai customer success agent. Nah, sebagai customer success agent, IT ini sangat berpengaruh gitu. Jadi harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berkarir. Kemudian contoh profesi yang kedua itu seperti video kreator ya. Video kreator juga harus mempunyai hard skill tentang IT ini. Kemudian hard skill yang kedua itu mengenai pengetahuan tentang data dan analisa. Keahlian ini sangat dihargai di berbagai industri, tidak hanya bidang keuangan. Karena kemampuan ini bisa menganalisis data dan kemudian menggunakan informasi untuk kepentingan perusahaan itu. Contoh mengenai pengetahuan tentang data dan analisa ini yaitu diantaranya mengenai data engineering atau pengolahan data ya. Jadi pengolahan data ini sangat perlu dimiliki ya, skill pengolahan data ini sangat perlu dimiliki pada society 5.0 ini ya. Kemudian bahasa Inggris. Pada society 5.0 ini karena dasarnya itu berbasis IT. Jadi bahasa Inggris ini sangat perlu. Karena apa? Kebanyakan dari IT menggunakan itu bahasa Inggris. Jadi jika tidak bisa berbahasa Inggris, maka akan sulit untuk berkarir di society 5.0 ini. Kemudian komunikasi aktif. Jadi menunjukkan kepada keterampilan komunikasi secara efektif dan dapat membantu Anda lebih menonjol. Contohnya seperti menguasai bahasa asing, di antaranya Inggris tadi, seperti itu. Kemudian untuk profesi-profesi seperti di Indomaret misalkan, contohnya kasir Indomaret itu harus mempunyai pengetahuan tentang IT. Karena apa? Dia menggunakan sistemnya itu kan seperti komputer, pembayaran melalui komputer, terutama sekarang ini kan banyak jasa top up game atau top up sebangsa Shopee, Lazada dan sebagainya. Nah, oleh karena itu IT ini harus dikuasai oleh kasir Indomaret. Ya, mungkin cukup sekian mengenai hard skill. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fajar yang sudah memaparkan materi mengenai hard skill yang perlu dikuasai oleh mahasiswa terutama bagi kita untuk bisa berkarir pada era Society 5.0 ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai soft skill yang diperlukan atau kemampuan soft skill yang perlu dikembangkan oleh kita sebagai mahasiswa terutama pada era Society 5.0 ini. Untuk pemaparannya, saya serahkan kepada Saudari Fadila Hirunisa. Dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan memaparkan tentang soft skill. Penerapan soft skill dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan banyak hal, diantaranya dalam pekerjaan di mana atau karir di mana penerapannya itu terdapat keterampilan penting. Yang pertama itu keterampilan mengelola manusia, dan kedua itu mengelola tugas atau pekerjaan. Juga keterampilan mengelola tugas atau pekerjaan itu lebih berdimensi pada multi inteligensi manusia, karena untuk menyelesaikan tugas manusia harus mengkombinasikan beberapa keahliannya. Sedangkan keterampilan mengelola manusia lebih berdimensi secara psikologis, di mana seseorang harus mampu mengelola dirinya sendiri atau self management terlebih dahulu sebelum dapat mengelola manusia yang lain. Mengutip penelitian yang dilakukan Daniel Goleman menyatakan bahwa kebanyakan CEO di dunia memiliki emotional intelligence yang tinggi. Kemampuan mereka dalam mengelola pekerjaan dan orang lain menjadi kombinasi yang unik dan luar biasa. Kemampuan emosional mereka lebih banyak mengambil peran kesuksesannya dibandingkan dengan kemampuan intelektualnya. Ada beberapa kemampuan soft skill yang harus diperlukan di era society 5.0. Yang pertama itu ada kognitif. Kognitif diantaranya itu aspek psikologisnya, kreativitas, pemecahan masalah yang kreatif dan logik, fast learner, keterampilan menganalisis, dan open-minded. Kemudian yang kedua ada afeksi atau yang kepribadian. Afeksi dan yang afeksi itu self-motivated person, daya tahan stres, bisa bekerja dalam tekanan, bersemangat, antusias, suka tantangan, kemauan kuat untuk belajar, bertanggung jawab, dan kestabilan emosi. Kemudian yang sosial, orientasi pada pelanggan, kerja sama tim, negosiasi, keterampilan interpersonal yang baik, komunikasi, dan percaya diri. Kemudian ada pola kerja, dibutuhkan untuk ketelitian, cepat tanggap, ketahanan kerja atau tangguh, tekun atau ajak, dan disiplin. Di era society 5.0 ini juga ada beberapa soft skill seperti yang tadi kemampuan komunikasi. Itu kemampuan komunikasi yang baik merupakan salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh para pencari kerja dan juga profesional, karena sebagai seorang manusia itu butuh berkomunikasi, baik itu dengan keluarga, dosen, ataupun atasan di tempat kerja. Dengan komunikasi yang baik akan mempermudah menyampaikan informasi kepada tim dan juga bernegosiasi dengan klien. Dan juga untuk kreativitas merupakan soft skill nomor 1 juga yang direkomendasikan, yang wajib dimiliki oleh para profesional muda. Dengan berpikir kreatif bisa menemukan ide-ide baru yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu juga dapat mencari solusi dan jawaban atas permasalahan yang ada. Mungkin cukup sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Fadila yang sudah memaparkan mengenai soft skill apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu di era society 5.0 ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengembangan mahasiswa, pengembangan diri yang perlu mahasiswa kembangkan untuk bisa berkarir di era society 5.0 ini. Untuk pemaparan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Irma Audiawati. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Nah, baik, di sini saya akan
sedikit memaparkan mengenai pengembangan karir mahasiswa di era Society 5.0. Pengembangan karir mahasiswa di era Society 5.0 ini ada beberapa hal yang harus dikembangkan dan dipahami. Yang pertama ada career search atau pencarian karir, yaitu mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan karir, profesi yang dapat dijalani dengan bidang ilmu dan kemampuannya, dan lapangan pekerjaan. Maksudnya, contohnya seperti kita mahasiswa BKI, kita itu harus banyak mencari informasi mengenai pilihan karir yang menunjang di jurusan BKI ini. Contohnya seperti ada pilihan karir menjadi konselor, penyuluh, guru BK, dan sebagainya. Nah itu tuh kita harus mulai mencari gitu dari sekarang gitu, mencari informasi sebanyak mungkin tentang pilihan karir yang akan kita pilih. Contohnya ketika kita memilih untuk berkarir di atau berprofesi di sebagai konselor, kita harus mengulik informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan profesi konselor tersebut. Jadi ketika kita sudah lulus nanti, kita sudah paham betul gitu profesi apa yang akan kita jalani ke depannya. Lalu yang kedua ada career exploration atau eksplorasi karir, yaitu menggali pengalaman bekerja dengan terjun langsung mendalami proses bekerja, mulai dari seleksi, bekerja di setting kerja yang sesungguhnya, merasakan pengalaman berinteraksi dalam lingkungan kerja. Sebagai contoh, kita kan di semester 5 kemarin telah praktik penyuluhan KB. Kita mencoba terjun langsung dari mulai observasi, wawancara, terus praktik penyuluhan ke masyarakat. Nah itu kan jadi ajang kita juga untuk mengeksplorasi atau mendalami proses kerja di dalam realitas lapangan itu seperti apa gitu. Contohnya kan kita observasi langsung gitu, kegiatan di penyuluhan KB itu seperti apa, dari mulai kayak kegiatan posyandu, kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Itu kan kita mengeksplor langsung gitu di setting kerja yang di lapangan itu seperti apa sih kegiatan profesi yang dijalani gitu. Misalnya kayak itu kan penyuluhan, kita juga jadi tahu penyuluh itu kalau kerja di lapangan pekerjaannya itu di tempat penyuluhannya kayak gini ya. Ada misalnya ada setiap bulannya ada rapor atau apa, terus apa saja yang biasanya dijadikan bahan penyuluhan itu kan dengan berbeda kan kita jadi tahu mengeksplor profesi penyuluhan itu seperti apa. Jadi kita dalam kita jadi lebih punya pengalaman gitu. Jadi kita tahu proses bekerja di bidang yang berkaitan dengan BKI itu seperti apa dan sesuai dengan setting kerja yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga ada career decision atau keputusan karir, yaitu dapat dengan yakin membuat keputusan karir, memutuskan dengan menimbang bakat, minat, passion, risiko, tantangan, dan prospek kerja. Bisa kita ambil contoh dari career decision ini kan, contohnya kita itu memiliki bakat dan minat itu ke bidang mengajar, pendidikan. Nah, kita bisa memutuskan karir nanti setelah lulus nanti, yaitu bisa menjadi guru BK, yaitu atau hal-hal yang berkaitan dengan mengajar gitu. Atau kita sukanya itu lebih kepada, atau passion kita itu lebih kepada sosialisasi ke masyarakat. Nah,
itu kita bisa lebih ke penyuluhan gitu, jadi lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Terus passion kita itu lebih ke kayak lebih suka mendengarkan curhatan orang, mendengarkan keluh kesah orang. Nah itu mungkin passion kita itu lebih kepada menjadi seorang konselor gitu, yang suka mendengarkan masalah klien, terus memberikan solusi kepada klien dan yang lainnya. Dan selain itu, ketika kita sebelum memutuskan karir apa yang cocok untuk kita juga harus tahu ketika kita mengambil profesi A, B, C, itu kita harus tahu risiko dan tantangan itu apa saja. Jadi ketika kita sudah masuk ke dunia kerja tersebut, kita tidak akan shock, tidak akan kaget. Karena takutnya ketika kita memutuskan untuk misalnya berkarir di bidang A gitu, tapi kita tidak tahu betul gitu resiko dan tantangannya seperti apa, pasti itu kita menjalani profesinya itu tidak akan nyaman gitu, tidak akan enak gitu. Jadi keputusan karir itu harus mempertimbangkan banyak hal gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengembangan karir mahasiswa di era Society 5.0 ini harus ada banyak tahap gitu, ada 3 tahap gitu. Jadi tahap itu harus kita lalui satu-satu agar nanti ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, kita betul-betul paham mengenai profesi yang kita jalani. Jadi kita tidak setengah-setengah gitu itu yang menjalani profesinya. Jadi kita harus dari awal, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin yang tentang pilihan karir yang akan kita jalani gitu. Lalu kita juga harus mendalami proses kerjanya melalui pengalaman, terus seleksi yang cocok dengan pekerjaan kita itu, yang cocok dengan kita itu pekerjaan apa. Lalu kita juga setelah melalui career search, terus career exploration, kita harus memutuskan karir kita itu lebih condong kemana, yaitu dengan menimbang bakat, minat, passion, risiko, tantangan, dan prospek kerja di dalam diri kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Irma Udiawati yang sudah memaparkan mengenai pengembangan diri pada mahasiswa di era society yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa berkarir di era Society 5.0 ini. Nah, teman-teman, tadi sudah dipaparkan mengenai materi karir pada era Society 5.0 ini. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau menambahkan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita buka untuk 3 orang penanya dulu ya, jika ingin bertanya. 3 orang terlebih dahulu, 3 orang pertama, silakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya. Silakan. Saya mau tanya, kan tadi disebutin kalau misalnya kita harus bisa IT. Nah, kalau jadi konselor sendiri, kan IT tuh nggak cuma tentang komputer doang ya, ada komputer, informasi, komunikasi dalamnya tuh IT tuh. Nah, kalau konselor sendiri tuh sebenarnya harus menguasai IT yang kayak gimana sih sebenarnya itu konselor tuh?
Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Velia ya tadi yang bertanya mengenai tadi kan dijelaskan ya tentang hard skill yang mohon maaf ya teman-teman ditunggu sebentar dulu karena belum semua partisipannya join lagi dan tadi pun dari pertanyaan masuk yang bertanyanya belum join kembali gitu. Jadi sebelum Oke, sebelumnya tadi sudah ada satu pertanyaan masuk dari Saudari Velia mengenai salah satu hard skill yang perlu dimiliki oleh mahasiswa di era Society 5.0 ini salah satunya itu IT. Nah, kita kalau mau menjadi konselor, IT seperti apa sih yang perlu kita kuasai? Kurang lebih begitu ya, Saudari Velia, pertanyaannya. Ya, begitu. Jadi apa yang paling pentingnya gitu, yang harus diutamakannya gitu. Oke, sebelum kelompok kami menjawab, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi, 2 orang lagi. Izin bertanya. Ya, silahkan. Baik, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan tuh ya hard skill sama soft skill-nya dengan baik. Nah, dalam pengembangan hard skill dan soft skill itu kan terdapat beberapa hambatan gitu ya seseorang. Nah, yang saya mau tanyakan itu bagaimana sih tips dan trik dari teman-teman untuk menghindari kesulitan atau mengembangkan soft skill dan hard skill tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hani atas pertanyaannya. Saya ulas kembali ya sedikit. Kurang lebih pertanyaannya mungkin seperti ini. Dari hard skill dan juga soft skill yang perlu dikembangkan untuk bisa berkarir pada era Society 5.0 ini kan pasti akan menemukan tantangan juga ya untuk setiap orangnya. Nah, bagaimana gitu kita bisa mengatasi tantangan dalam mengembangkan hard skill dan soft skill yang perlu dikembangkan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Iya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, satu orang penanya lagi.
Izin bertanya. Baik, silakan. Izin bertanya. Silahkan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai soft skill. Nah, dari soft skill sendiri itu, apakah ada pelatihan khusus gitu yang berbasis pendidikan? Karena yang saya ketahui bahwa soft skill itu biasanya kan kita dapat berdasarkan pelatihan ataupun experience seseorang di dalam dunia organisasi ataupun dunia kerja. Lalu untuk dalam dunia pendidikannya sendiri, apakah ada cara ataupun kiat-kiat bagi kita untuk melatih atau mengasah soft skill yang kita miliki? Terima kasih Saudari Jessica atas pertanyaannya. Mungkin kurang lebih pertanyaannya, soft skill itu bisa didapat dari pelatihan, walaupun pelatihan berupa apa? Kurang lebih seperti itu atau bukan? Inti dari pertanyaannya. Jadi intinya, apakah ada pelatihan khusus yang berbasis pendidikan atau edukasi gitu yang dapat kita ikuti untuk mengasah soft skill terkait pola kerja? Ataukah soft skill pola kerja ini hanya bisa kita dapat berdasarkan experience atau pengalaman seseorang saja ketika berada di dalam dunia organisasi ataupun dalam dunia kerja? Terima kasih. Mungkin sebelum dari kelompok 8 menjawab, teman-teman yang lain ada yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait pertanyaan luar biasa dari Saudari Jessica. Saya persilahkan menanggapi. Assalamualaikum. Saudara Hanan ingin menambahkan, ingin menanggapi? Assalamualaikum. Halo, ada suaranya? Ada. Saya ingin menanggapi pertanyaan Jessica. Untuk penambahan pengalaman terkait soft skill yang berbasis pendidikan. Jadi kita harus memisahkan dulu pengalaman di sini itu ingin mengasah soft skill lebih kepada skillnya, tekniknya, atau kepada pengetahuan tentang teknik tersebut atau tentang skill tersebut. Kalau misalkan tentang pengetahuan dengan skill tersebut, tentunya webinar, banyak mengenai webinar, buku-buku bacaan, website, blog, konten-konten yang berkaitan tentang skill-skill yang akan kita bahas atau yang ingin kita cari, itu banyak. Kalau itu hanya sekedar tentang pengetahuan, kita akan melihat dari sana. Namun untuk dari skillnya atau pelatihannya, tentunya itu akan bakal ada baik itu di organisasi, di sebuah lembaga, di lembaga pelatihan, ataupun di lembaga yang akan kita kerja di sana atau kita dalami di sana. Seperti contoh, kalau kita dari formasi BK sosial ini, kita masuk ke dinas sosial, ke dinsos. Nah, di sana juga nantinya bakalan ada dikasih pelatihan atau dikasih dulu workshop gitu tentang bagaimana cara melakukan hal-hal ini yang berkaitan tentang program di dinas sosial. Tentunya itu bakalan ada. Namun kalau misalkan hanya sebatas tentang pengetahuan saja, itu buku bacaan, konten-konten yang ada di blog, termasuk tulisan-tulisan yang ada di blog juga itu ada banyak gitu. Sebelumnya minta maaf ya banyak noise karena saya sedang di jalan juga. Jadi seperti itu bisa dipahami nggak
atau masih agak rancu? Sudah. Oke. Nah, seperti itu Saudara Makasih. Jessica. Ya. Nah, mungkin tambahannya kalau misalkan nanti juga kalau kita dari formasi BK ini mau menjadi penyuluh contohnya atau menjadi terapis, nanti juga ada sekolah profesi. Nah, sekolah profesi ini lebih mematangkan soft skill kita menjadi terapis gitu. Bagaimana menjadi terapis. Seperti itu yang saya ketahui di berbagai informasi yang saya cari gitu. Itu yang baru saya ketahui. Namun kalau misalkan poin pertanyaannya itu, adakah lembaga pendidikan yang mendidik kembali kita, yaitu tadi adanya sekolah profesi ya, contohnya. Terima kasih. Begitu mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanhan yang sudah menanggapi pertanyaan dari Saudari Jessica. Dengan begitu luar biasa ya penjelasannya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi juga dari 3 pertanyaan yang sudah masuk. Izin menambahkan pertanyaan Velia, menjawab pertanyaan Velia. Baik, silahkan. Tadi kan pertanyaannya tuh IT untuk BK ya. Nah, dari pemanfaatan IT dalam berbagai kesempatan layanan bimbingan konseling, pada umumnya menggunakan 2 metode, yaitu online dan offline gitu ya. Nah, kalau offline-nya itu penggunaan teknologi layanan bimbingan konseling dengan metode ini tuh yang tidak tersambung dengan internet maupun media komunikasi jarak jauh lain. Nah, seperti Microsoft PowerPoint, video player, dan lain-lain gitu ya. Terus berbagai produk IT dalam layanan bimbingan konseling itu seperti yang tadi setelah disebutkan, media berbasis PowerPoint, media berbasis Microsoft Excel, terus aplikasi dengan software developer lain, terus di sini saya menemukan penampilan profesional konselor dengan memanfaatkan IT dalam layanan BK. Jika kita merujuk pada Pendiknas 027 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, maka upaya profesional adalah harga mati untuk meningkatkan mutu layanan BK. Nah, penggunaan IT ini adalah salah satunya wujud upaya pengembangan kompetensi dalam yang diharapkan mampu menunjang kinerja konselor. Keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh konselor dalam menggunakan IT adalah word processing atau publication desktop, menciptakan laporan berkala visual menarik, efektif, terus database dan spreadsheet, terus presentasi multimedia, terus sumber daya elektronik dan internet, yaitu membuat atau mengirim, menerima email, terus daftar ambil bagian diskusi elektronik, menyaring informasi di internet, mampu menggunakan search engine, mampu mengobrol gitu ya, atau chatting. Nah, itu di era ini harus dikembangkan karena tidak seperti dulu yang menggunakan mesin tik gitu atau menulis manual gitu. Terima kasih. Mungkin segitu yang dapat saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hani yang sudah memberikan tanggapannya yang begitu luar biasa ya. Baik, selanjutnya dari kelompok 8 ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Velia. Pada perwakilan dari kelompok 8, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya perwakilan dari kelompok 8 izin menjawab pertanyaan Saudari Velia, yaitu konselor itu harus menguasai IT yang seperti apa. Menurut kelompok kami ya, karena saat ini itu semuanya serba digital, jadi bisa dikatakan bahwa hal yang utama yang harus dikuasai oleh konselor itu di bidang teknologi digital dan teknologi informasi.
Kenapa? Contohnya di bidang teknologi digital. Sekarang apa-apa digital, apa-apa menggunakan media sosial. Jadi ketika konselor mampu menguasai teknologi digital, itu akan memudahkan klien dalam interaksi dengan klien. Jadi ketika klien bisa menguasai teknologi digital dan bisa memanfaatkan hal tersebut, konselor bisa melakukan konseling secara online. Apabila konseling tatap muka tidak memungkinkan, seperti sekarang kan pandemi apa-apa sulit gitu. Dan untuk mengurangi interaksi dengan banyak orang kan apa-apa sekarang online, termasuk kuliah juga gitu. Jadi apabila konselor mampu menguasai teknologi digital dan mampu memanfaatkan hal tersebut, itu bisa menjadi nilai plus untuk konselor tersebut untuk menarik klien. Jadi bisa lebih memudahkan klien juga. Contohnya kalau misalnya kliennya tidak bisa datang langsung ke tempat konselor, kan bisa secara online. Itu kan sangat memudahkan dan sangat membantu proses konseling gitu. Jadi di era digital ini, itu kita harus konselor itu harus terutama harus menguasai teknologi digital. Selain itu, konselor juga harus menguasai teknologi informasi. Kenapa? Karena kita kan di zaman sekarang itu mudah sekali gitu mendapatkan berbagai informasi melalui internet gitu. Jadi apabila konselor mampu menguasai teknologi informasi, konselor tersebut bisa memanfaatkan hal tersebut untuk keprofesiannya gitu, untuk proses konseling, misalnya informasi atau edukasi yang berkaitan dengan permasalahan mental, yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan klien, itu kan bisa melalui teknologi informasi yang ada dan memanfaatkan internet, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi apabila konselor itu bisa menguasai teknologi digital dan teknologi informasi, itu sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi profesi konselor. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal utama yang harus dikuasai oleh konselor dalam ilmu teknologi atau IT ini adalah teknologi digital dan teknologi informasi. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Irma yang sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari Saudari Velia. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain nih, ada yang ingin menanggapi juga dari 3 pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilahkan. Teman-teman, bagi yang ingin menanggapi, dipersilahkan.
Baik teman-teman, ada yang ingin menanggapi lagi? Kalau tidak ada, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Jessica ya mengenai soft skill dan hard skill itu bisa didapat dari mana, atau apakah hanya dari pengalaman atau bagaimana gitu. Tadi sudah diulas sedikit ya oleh saudara Hanhan mengenai soft skill yang bisa kita kembangkan jika memang hanya pengetahuan bisa kita dapatkan dari buku. Kalau misalkan ada juga dari pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan terkait gitu. Ada juga soft skill yang bisa kita asah sendiri gitu, seperti contohnya misalkan bahasa asing. Kita pasti sudah nggak asing ya dengan YouTube gitu. Banyak banget konten kreator dan juga sosial media yang mereka itu membuat konten tentang belajar bahasa asing gitu. Kalau misalkan kita cari misalkan di YouTube tutorial belajar basic bahasa Inggris, itu pasti banyak gitu. Banyak banget. Nah, itu pun bisa menjadi salah satu pelatihan yang kita lakukan sendiri gitu untuk diri kita untuk melatih soft skill kita, hard skill kita gitu dalam berbahasa gitu. Dan seperti yang sudah dipaparkan juga oleh saudara Hanhan bahwa kalau memang hanya sekedar pengetahuan, kita bisa cari dari buku gitu, dari jurnal. Sekarang kan banyak sekali ya website yang bisa diakses secara gratis dalam hal ilmu pengetahuan gitu, dalam hal mengembangkan skill dan juga hard skill kita gitu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan sebagai jawaban dari kelompok 8 dari pertanyaan saudari Jessica. Teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan lagi, dipersilahkan. Baik, jika memang teman-teman tidak ada yang ingin menanggapi lagi, dari kelompok 8, perwakilan dari kelompok 8 ingin mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Hani kepada perwakilan dari kelompok 8, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan saudari Hani mengenai cara mengatasi tantangan dalam mengembangkan hard skill dan soft skill. Jadi tips untuk mempermudah ya mengembangkan hard skill dan soft skill diantaranya yaitu harus banyak latihan, karena hard skill bisa didapat dari pendidikan atau pelatihan ya, termasuk magang. Jadi hard skill, cara mengembangkan hard skill itu sebelumnya harus mengetahui hard skill, harus bisa mengetahui atau bisa melakukan hard skill itu. Jadi untuk cara mengembangkannya yaitu dengan cara berlatih dan pengalaman.
Kalau tentang soft skill, karena soft skill ini mirip seperti bakat, maka cara mengembangkannya itu yaitu dengan mengenali bakat atau kemampuan diri sendiri itu seperti apa. Jadi sebelum kita mengembangkan soft skill, kita harus mengetahui soft skill apa yang kita miliki. Kemudian baru kita bisa mengasah soft skill itu. Contohnya, misalkan soft skill yang kita miliki itu adalah berbicara di depan umum atau public speaking. Maka public speaking, agar kita bisa public speaking dengan lancar gitu, maka diusahakan setiap ada kegiatan atau public speaking, kita harus mau gitu mengikuti. Jadi cara tips untuk meningkatkan soft skill ini yaitu dengan kemauan sendiri diantaranya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Saudara Fajar yang sudah memberikan jawabannya untuk pertanyaan dari Saudara Rihani. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi, atau dari kelompok 8 yang lainnya ingin memberikan tanggapannya juga, dipersilahkan. Izin menambahkan dari perwakilan kelompok 8, izin menambahkan untuk pertanyaan Hani, kan ini ya sering kali itu bahwa generasi milenial itu dianggap cukup kurang profesional dalam bekerja. Mereka cenderung ingin serba cepat dan kurang bisa menerima masukan dari orang lain. Contoh sederhananya, masih banyak keluhan para perekrut terhadap calon pelamar kerja yang tidak mencantumkan CV atau perkenalan singkat dalam email saat melamar kerja. Ada juga mereka yang susah untuk tepat waktu, baik dalam hal mengerjakan tugas atau saat membuat janji. Padahal semua itu menjadi etika dasar yang utama dalam bekerja secara profesional. Jadi apa yang bisa menjawab kualitas SDM yang baik gitu. Nah tadi udah sedikit dipaparkan juga sama Fajar ya, pentingnya kita sebagai generasi milenial gitu di era Society 5.0 ini untuk mengenali dan mengasah hard skill dan soft skill itu. Ya pertama, kenal dengan diri sendiri dulu. Apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang menjadi minat gitu. Jadi sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu kita enjoy gitu, bukan karena misalnya itu juga menjadi salah satu mungkin bakat atau minat yang kita miliki. Terus memiliki mental bertumbuh atau growth mindset gitu. Jadi kalau dalam psikologis itu ada fixed mindset sama growth mindset gitu kan. Nah kalau yang fixed mindset itu yang cenderung pesimis, dan kalau growth mindset itu yang cenderung optimis gitu. Jadi kalaupun gagal, kita udah berusaha terus gagal, ya coba lagi karena kita nggak tahu usaha mana dan usaha keberapa yang menghantarkan kita pada kesuksesan karir kita kayak gitu. Terus ikuti pelatihan yang menunjang perkembangan hard skill dan soft skill kita sendiri gitu. Kan udah banyak ya di era digital sekarang pelatihan-pelatihan yang diadain gitu dari berbagai dari berbagai lembaga kayak gitu. Udah sih, mungkin sekian. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadilah yang sudah memberikan jawabannya. Nah, untuk para penanya nih, Celia, Ani, dan juga Jessica, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah sudah. Terima kasih.
Baik, alhamdulillah jika memang sudah jelas terjawab. Karena waktu pun tinggal 10 menit lagi, maka sesi diskusinya saya tutup, dan untuk selanjutnya kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga terdapat banyak kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Miharja apabila ada yang ingin ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Senang sekali kita semua bisa bertemu di pertemuan perdana setelah Ramadan melewati kita, dan tentu ini menjadi suatu semangat baru kita setelah setelah liburan juga silaturahmi kepada keluarga kita pun mengamati kan di sekeliling kita tentang tata ruang di sekitar kita, tipe-tipe orang kan gitu ya. Kemudian dari sana kita pun akan mengidentifikasi kita sendiri akan seperti apa, akan memilih kedekatan karir seperti apa di dalam keluarga kita maupun di lingkungan atau orang-orang yang kenal dengan kita. Dalam satu teori bernama genogram, genogram itu memandang bahwa seseorang itu akan mengidentifikasi karir berdasarkan orang-orang terdekat pada dirinya. Ya, misalnya ketika dia silaturahmi dengan seorang kiai dan dia senang kepada mereka itu, maka dia akan mengidentifikasi karirnya itu seperti karir kiai itu. Nah, demikian pun misalnya ketika orang ketemu dengan petani kan, hamparannya luas, panennya banyak, orang datang dikasih jamuan dengan kegembiraan, dipotong ayam, ambil ikan misalnya, maka dia pun mengidentifikasi karirnya berkaitan dengan nature, misalnya dengan alam, pertanian, perikanan, perkebunan begitu ya. Nah, jadi orang mengidentifikasi atas dasar orang-orang terdekat sekitar dia. Maka silaturahmi ini dalam rangka kita itu semakin menajamkan pilihan-pilihan karir kita ke depan yang lebih realistis dan ditopang oleh sumber daya di dalam diri kita, sumber daya pada jejaring dan sumber daya di luar diri kita yang berbasis alam misalnya atau berbasis soft skill, dan itu menjadi sesuatu yang saling menopang. Kita hari ini bicarakan mengenai bagaimana society 5.0 misalnya. Itu kan dalam rangka kita itu bagaimana pelayanan sosial itu ditopang oleh teknologi. Misalnya tadi sudah disebut teman kita bagaimana media sosial, misalnya bagaimana website, bagaimana komunikasi digital itu menjadi pembantu di dalam konteks bimbingan. Walaupun tentu kata bimbingan ini, kata counseling ini pada sebagian orang tidak menjadi sesuatu yang menggiurkan dia di dalam pilihan karir. Karena boleh jadi orang memulai belajar karir, counseling, belajar bimbingan, tapi kemudian ketika dia selesai sarjana, maka konteks bimbingan dan counseling komunikasinya itu digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang tidak bertautan langsung dengan profesi itu. Misalnya sebutlah dia menjadi petani, dia mengerti cara mengkomunikasikan suatu gagasan kepada orang lain, dibuatlah kelompok tani, dibuatlah suatu pertumbuhan kawasan atas dasar potensi alam yang didukung oleh sumber daya manusia yang siap untuk berkarir di bidang itu. Itu pun menurut saya termasuk kepada karir yang menjadi pilihan-pilihan walaupun tidak terkait langsung dengan dunia praktis di bidang counseling. Begitupun misalnya orang tinggal di kawasan garmen misalnya kan, dia terlibat di sana bangun suatu kawasan ya kan, maklun atau lalu jejaring pasar, dibuatkan suatu marketing yang bersifat digital atau itu pun menjadi suatu pertumbuhan karena penguasaan sains teknologi dan penguasaan komunikasi. Nah, demikian pun orang misalnya ada sekolah di pinggir rumah kan ikut sebagai sosial, itu zero income,
Tapi kemudian di kawasan-kawasan lain ada banyak yang dia bisa kembangkan yang secara terpadu, mungkin berbasis skolastik atau mungkin berbasis sosial, berbasis lingkungan, berbasis pelajaran pemerintah atau berbasis semangat dari partai misalnya atau sesama NGO, LSM, macam-macam. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan kita ini akan mengembangkan sayap-sayap tadi. Mungkin awalnya kita tampilkan bagaimana profil diri kita menggunakan digital, sebutlah menggunakan Facebook kan, menggunakan ada foto kita kah, ada ketertarikan kita, ada foto-fotonya kan, foto-foto kegiatannya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan, dan apa yang ingin dilakukan, apa yang sinergi yang ditawarkan pada orang lain, dan apa yang orang lain butuhkan dalam rangka kita ini mengembangkan diri misalnya. Nah, poin-poin seperti ini banyak dilakukan di banyak kawasan, di banyak negara, berbeda negara, mungkin juga berbeda benua, dan itu menjadi pertumbuhan yang saling menguntungkan. Karena misalnya persoalan selisih harga, persoalan ketersediaan bahan baku, atau ketersediaan sumber daya manusia misalnya kan. Saya pernah misalnya ke India, bagaimana di sana itu jaket kulit hanya dijual 300.000 per potong, sementara misalnya di Garut itu 1.200.000, selisihnya kan sudah berbanding 3, karena konsumsi mereka itu yang banyak adalah hewani gitu ya, bukan karbohidrat, sehingga hasil ternak menjadi berlimpah. Sementara di kita ini kebanyakan konsumsinya karbohidrat, sehingga yang hewani itu tidak begitu banyak. Misalnya contoh lain, di kawasan pesisir, misalnya harga ikan itu 7.000, 9.000 per kilo kan. Tapi kalau sudah masuk Bandung, masuk Jakarta kan paling murah 30.000. Karena ada selisih 1 berbanding 4, ya kan gitu. Maka kemampuan orang di dalam memahami kawasan dia dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain yang saling mengisi, itu menjadi menguntungkan. Demikian pun misalnya dari kota ke desa, di kota ini ada banyak hasil konveksi yang murah, misalnya kan, hasil bahan-bahan dapur, kan, olah masak, murah kan gitu, sehingga bisa dilakukan lah misalnya tukar barang atau dengan nilai yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini kemampuan seperti ini bukan hanya pada konteks konseling di sekolah kah, konseling di komunitas kah, tetapi juga pada konseling di dunia usaha, di dunia industri, di dunia sosial, di dunia komunitas keagamaan menjadi sangat dipentingkan. Jadi seperti teman kita sebutkan tadi, bahwa kunci daripada 5.0 itu bagaimana kita menampilkan diri kita secara digital dan bagaimana mengkomunikasikan antar orang, antar komunitas itu menggunakan digital, tidak lagi misalnya menggunakan tatap muka saja. Kalaupun tatap muka diperlukan, maka informasi sebelumnya, apakah menggunakan PPT misalnya kan, atau menggunakan poster, atau menggunakan yang secara digital, disampaikan lebih dulu sehingga pada waktu bertemu itu persepsi awal tentang orang itu sudah utuh, tinggal bagaimana agreement untuk secara futuristik ke depan itu dibangun, kira-kira kan begitu. Jadi ini lebih memudahkan, lebih konstruktif di dalam kita saling memahami dan membangun komitmen kita ke depan. Saya pikir secara detail tadi sudah disampaikan seluruhnya oleh teman kita. Tinggal bagaimana sebenarnya kita real ada pada zona pengembangan diri gitu. Real pada zona bagaimana bisa meningkatkan income secara ekonomi, bagaimana meningkatkan nilai-nilai kita di dalam konteks jejaring, sehingga salaman kita atau assalamualaikum kita itu tidak sebatas pada ucapan, tapi salaman dan ucapan assalamualaikum kita itu berdampak pada pertumbuhan kawasan, berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, berdampak pada peningkatan nilai-nilai bahan baku yang ada di kawasan itu, misalnya kan, berdampak pada kesehatan mental orang gitu, bukan saja pada face to face ketemu orang gitu. Ini yang kita harapkan dari nilai tambah kesiapan kita di dalam konteks berkarir itu tadi. Boleh jadi aspek karir itu tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan income secara ekonomi, tetapi dampak-dampak spiritual, dampak-dampak religi, dampak sosial, dampak budaya, itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam konteks karir kita. Kan karir ini berbeda dengan bekerja.
kalau bekerja orang mungkin hanya pikirannya menghasilkan secara ekonomi, menghasilkan upah, penghasilan sesuatu nilai usaha. Tapi kalau karir ini kan dimensinya menyeluruh. Orang misalnya ikut garment usaha di satu sisi wilayah ekonomi, tapi mungkin dia di sore hari menjadi santri, di sore hari menjadi ustadz, atau di malam hari dia menjadi pendamping anak yatim di satu rumah yatim misalnya kan gitu. Nah, itu kan intensitas seperti itu sangat mungkin terjadi dalam konteks karir tadi, di mana orang bisa menerima sesuatu dari sisi ekonomi, tapi dia bisa diberikan kembali dalam konteks sosial, diberikan kembali dalam konteks tuntutan agama, diberikan kembali dalam konteks membangun kebahagiaan untuk bersama. Nah, saya pikir ini yang semua dipikirkan oleh kita kan gitu. Semua dambaan dari kita bagaimana kita paham bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kan bagaimana menurunkan pantangan ini menjadi sesuatu yang benar-benar realistis bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan di sekitar kita. Sebut saja misalnya ada masjid di sekitar kita kan. Apakah masjid itu pernah kita pakai untuk bedah buku kah, bedah kitab kah, yang kemudian itu membawa wawasan, membawa pemahaman kawasan lain, akhlak yang lebih tinggi, sehingga orang lebih nyaman, orang lebih percaya karena akhlak yang lebih bagus kan gitu. Muamalah muasyarahnya lebih lebih baik, sehingga kawasan-kawasan menjadi profilnya menjadi tinggi gitu ya bagi orang lain. Dan ini tentu akan menguntungkan bagi dia sendiri, kawasan itu sendiri, dan kawasan orang lain. Kita pun sering melihat bagaimana kawasan-kawasan terpercaya, ini kawasan pesantren, ini kawasan begal ya, mohon maaf nih. Ini kawasan usaha, kawasan home industri kan. Kawasan ini bagi kita kan menggairahkan yang positif tadi, supaya dengan demikian itu memberikan gagasan, dan demikian inovasi, kemudian menjadi kreasi, dan kita pun memudahkan mendapatkan barang-barang atau pengetahuan atau mesin kah atau apa namanya, dan kita bisa mengkloning kemajuan-kemajuan itu tidak dimulai dari titik nol kita, dan melanjutkan dari kemajuan yang orang sudah susun, ya kan, saya pikir begitu. Jadi poin kita saya tegaskan seperti yang disampaikan teman kita tadi. Jadi poin 50 adalah bagaimana teknologi digital, teknologi mesin, teknologi teknologi peralatan semua yang robotik itu, yang computerized itu, yang terhubung dengan jejaring, itu menjadi membantu kehidupan kita, tidak saja di dalam konteks counseling, tidak saja dalam konteks bimbingan, tetapi dalam konteks keseluruhan diri kita, termasuk mendapat informasi, mengkomunikasikan, menempatkan diri kita, mengembangkan kawasan-kawasan, meningkatkan nilai tambah barang bahan budi pekerti waktu kita, seiring dengan kemajuan-kemajuan di bidang itu. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada PJ kita yang luar biasa, kepada Kosma kita, kepada yang presentasi kita nih tadi sangat detail, juga kepada para penanya yang memetakan pikiran-pikiran kita, juga kepada para penyimak aktif. Kami saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.